Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcast Figuran bersama gua Bambang dan Ajam yang bakal nemenin kalian semua untuk beberapa saat ke depan. Semoga saja kalian betah ya dengerin kami ngobrol. Karena kali ini kita punya topik yang menarik dan bersama tamu yang kami rasa cukup qualify lah buat ngomongin topik ini. Insya Allah lah ya. Sudah hadir nih bersama kami di sini ya sepasang suami istri, Azhar dan Eris. Halo Azhar Eris, gimana kabarnya? Halo. Halo. Selamat datang Azam sama Bambang ya di kediaman kita di Cikarang. Hebat banget nih. Gila, ke Cikarang. Kalau Bekasi itu planet lain, Cikarang tuh galaksi lain ya. Aduh, lebih jauh lagi Mas. Justru kita yang harusnya nanya kabar kalian. Oh gitu. Setelah nyampe Cikarang baik-baiknya nih. Alhamdulillah kita ya. Bentar. Kayaknya bukan sepasang doang. Apa? Kan ada anaknya. Ya. Azam ya? Halo Azam. Abzam. Halo. Aduh, ya. Malu dia baru ketemu orang ya. Baru ketemu orang. Sebelumnya ketemu apaan? Maksudnya baru ketemu kita, baru ketemu ya. Dulu ketemunya waktu Abzam belum lahir. Ya. Iya. Thank you nih buat Azhar sama Eris udah ngeluangin waktunya buat kita datang ke sini ngobrol-ngobrol bareng kita ya. Sekedar info aja nih buat teman-teman yang lagi pada dengerin nih. Azhar dan Eris ini bisa dibilang pasangan yang dulunya nikah muda ya Jam ya. Iya. Bener kan ya? Iya. Bener gak sih? Gimana nih? Nikah muda enggak? Nikah muda ya? Enggak sih. Termasuk umurnya. Iya. Jadi sebetulnya udah masuk umur menikah. Iya, betul. Aduh jatuh. Azam mau ikutan nih. Mungkin ini sih Bang, bukan kalau secara umur udah masuk umur menikah, Iya. ya kan. Tapi kalau di budaya negara kita di umur segitu itu Dibilangnya? belum nikah. Kayak dibilang tuh masih nikah muda. Ya. Gitu. Kan selama ini juga nggak ada patokan nikah muda tuh umur berapa kayak ada betul, kriteria betul. kan ya. Tapi kan karena biasanya orang kan nikah ketika di usia 25, 26 ke atas. Jadinya ketika di bawah itu ngerasa oh nih orang nikah muda nih. Nikah muda nih. Dari situ ketahuan nih Bang, topik kita apa? Pasti dong. Nikah muda. Ya anggap aja nikah Bukan muda. caranya nikah, bukan. Gue gak jalan dulu. Aduh. Kita bakal ngomongin nikah muda ya. Teman nikah Oke. mudanya gitu. Nah, menurut informasi yang kita dapat, Azhar ini menikah di usia 20 tahun, bener gak sih? Betul. 20 tahun tuh. 20 tahun, Bang. 20 tahun coy. Heeh. Itu aja belum lulus kuliah. Belum lulus kan? kuliah. Belum lulus kuliah. Tapi karena Azhar ini lebih cepat setahun ya. Iya, 2 tahun 2 bahkan tahun sebetulnya. malah. Iya. 2 tahun makanya. Malah waktu itu seumuran kita enggak seumuran kan sama Azhar ya. Enggak seumuran sama aja. Sebenarnya kita lebih tua 2 tahun, tapi kita satu angkatan. Satu angkatan. Makanya ketika dia menikah Dibilangnya nikah muda. Iya. Karena Ada dia klarifikasi di sini ya. jadinya. Oke. Kita waktu itu umur 22 tahun. itu udah dua-dua waktu itu. Nah, saat itu berarti kan usia kalian masih muda nih. Apa sih sebenarnya alasan yang membuat kalian yakin untuk menikah pada saat itu? Sedangkan kan biasanya orang-orang umur 20, 21 itu masih pengennya sendiri, masih pengennya ngabisin waktu untuk jalan-jalan mau kemana sendirian gitu. Nah, kalian berdua gimana nih? Oke, mungkin yang pertama tuh tadi ya klarifikasi dulu. Kalau misalnya 20 tahun di sini tuh nggak bisa disamain sama 20 tahun yang orang-orang pada umumnya. Iya. Karena 20 tahun di sini gue udah lulus kuliah gitu. Sedangkan orang-orang kan masuk kuliah aja biasanya 17 atau 18 tahun gitu. Jadi emang bukan berarti nikah 20 tahun di sini pas baru lulus kuliah gitu. Lulus SMA, sorry. SMA. Ini jadi udah cukup lama dari lulus SMA bahkan udah lulus kuliah pada saat itu. Nah, terus sebenarnya nih kalau di maksudnya kategori umur sendiri itu kan kalau di biologi ya itu ada umur beneran berdasarkan waktu lahir sama ada umur biologis namanya. Jadi bahkan mungkin kalau di psikologi ada umur psikologis ya iya. kedewasaan gitu. Usia mental namanya. Nah, jadi mungkin di sini ya 20 tahun di sini adalah umur lahir gitu ya. Iya. Bukan umur biologis maupun umur mental kayak gitu atau psikologis kayak gitu. Jadi buat kalian yang belum tahu ya, Azhar ini tutor biologi ya. Iya, betul. Tutor biologi di salah satu Edutech. Edutech ya. lah, edutech. Ya, jadi dia ngomongnya arah-arah ke biologi. Ke biologi lah. Nah, jadi kembali ke pertanyaan tadi ya. Iya. Oke. Jadi sebenarnya makanya
ya nggak begitu, bukan sesuatu yang mengagetkan juga, maksudnya kalau buat gue sendiri gitu, karena ya pada saat itu juga mungkin dari segi umur kedewasaan ya udah sama orang-orang di umur 22 atau bahkan 23 mungkin gitu. Jadi ya nggak anak-anak itu juga gitu, semasa muda itu juga. Makanya waktu eksplorasi dan sebagainya udah dilakuin ya pas umur 18, umur 17. Bahkan gue waktu itu kan masuk kuliah itu kan umur 16 tahun. Jadi ya ke 20 tahun itu kan ada 4 tahun lah eksplorasi abis-abisan tuh waktu kuliah gitu. Berarti udah dimanfaatin waktu kuliah itu ya berarti ya. Pertanyaan belum kejawab. Apa sih? Yang bikin kalian yakin nikah tuh Yakin. apa? Oh. Yang bikin yakin nikah ya siap nikah. Waduh. Ya kalau aku pribadi udah merasa kesiapan aku untuk menikah udah siap nih dengan lihat calonnya, maksudnya pasanganku, aku lihat dia gimana kesiapan menikahnya, terus visi yang kita selalu obrolkan ya, kita kan selalu tanya visi kita nikah apa, nanti kedepannya gimana, kita menjalani ini untuk apa gitu kan. Nah, di situ udah ketemu yang aku anggap bahwa itu adalah kesiapan menikah dari kita berdua gitu. Akhirnya kita bawa ke keluarga ya, tapi bahasan ini keluarga juga mendukung ya, tunggu apa lagi gitu. Itu udah mulai nyerempet ke pertanyaan kedua nih, Bang. Apa tuh? Udah bridging tuh ya, udah bridging. Ya kan ketika mereka berdua udah yakin untuk menikah, pasti kan ada saat-saat ketika mereka berdua kan nyampe niatnya ke orang tua kan. Ya. Itu respon orang tua kayak gimana sih? Nah, jadi sebenarnya kan tadi ngomongin kesiapan juga ya. Itu karena kita tuh udah ngejalanin hubungan tuh sekitar 7 tahun ya. Iya. Ya kurang lebih lah 7 gitu. tahun. Ada putus nyambung di situ, tapi artinya kita udah saling mengenal selama 7 tahun, kita udah bongkar semua rahasia lah istilahnya gitu. Makanya itu tadi masuk juga mungkin ke kesiapan. Artinya kita di sini juga enggak yang ayo nikah yuk. Ya, beres kayak gitu, enggak kayak gitu ya. So, kita juga ada obrolan yang cukup lama, bahkan dari tingkat 2 ya sejujurnya gue kayak udah ditanya terus, ini kita lulus nikah kan kayak gitu-gitu. Karena emang hubungannya udah cukup lama. Nah, makanya sebetulnya juga kita ngobrolin ke orang tua juga nggak mendadak gitu. Jadi sebelumnya gue juga udah pernah ketemu sama orang tuanya, kita udah pernah ngobrolin, gue juga udah pernah ditanya kayak nanti ini rencananya gimana ke depannya. Dulu waktu itu pas tingkat 2 kalau nggak salah. Jadi ya udah mulai dipikirin, akhirnya kita udah sepakat, oh ya udah nanti kalau udah lulus kita bakalan nikah, dan itu juga udah diketahui sama pihak orang tua gitu. Jadi emang nggak begitu mengagetkan sih kalau dari segi kita ya, karena mungkin kalau dari teman-teman atau dari orang lain emang ngelihatnya wah Azhar tiba-tiba nikah misal kayak gitu. Yeah. Padahal sebenarnya ya kalau di dalam kita udah banyak obrolan tentang itu kayak gitu. Enggak tiba-tiba juga ya. Iya, enggak dong. Namanya nikah nggak bisa tiba-tiba, Bang. Siapa tahu hari ini ketemu besok ngajak nikah, kan ada kayak gitu tuh. Apalagi zaman sekarang. Susah tuh. Nah, kalau nggak salah nih, tahun ini berarti kalian udah berapa tahun? 3 tahun ya? 3 tahun nikah atau berapa tahun? Dua jalan. Dua. Dan buat teman-teman yang denger nih, nah, bukan kebetulan sih, alhamdulillahnya mereka berdua udah dikaruniai seorang anak laki-laki nih. Ya, alhamdulillah. Yang namanya Afzam ya. Iya. Afzam Tadi bukan Ajam gitu. Suara berisik-berisik dia lempar-lempar barang nih. Halo, Azam. Halo dulu dong. Halo dulu Om. Aduh, masih malu nih, masih malu. Nah, di umur kalian yang masih sekitar ya 20-an lah, 20-an awal gitu, masih di bawah 25 gitu. Gimana sih rasanya udah punya anak di umur segitu? Rasanya udah punya anak. Ya. Berarti ada dua perasaan ya. Maksudnya dari pihak bapak sama ibu gitu kan ya. Jelas. Oke. Dari siapa dulu nih? Oke, dari gua dulu ya. Jadi kan sebenarnya banyak juga nih anggapan di luar, katanya kalau seorang pria menikah itu tuh dia bakalan mati. Nah, kemudian ketika dia punya anak, dia tuh bakalan terlahir kembali. Nah, itulah yang gua rasakan sebetulnya. Jadi kenapa ketika seorang cowok udah nikah itu mati di sini maksudnya adalah dia jadi susah main, ya nongkrong apa segala itu kan udah mulai dibatasin gitu. Padahal di umurnya yang biasanya masih tergolong muda dewasa, itu masih suka tadi yang kata kalian ya, suka eksplorasi dan sebagainya. Nah, jadi emang gue juga ngerasain di awal-awal pernikahan ya semua jadi serba terbatas gitu ya, itu udah biasa lah, mungkin semua pasangan juga ngerasain. Tapi ketika punya anak nih, nah ini baru boom gitu ya.
Yang kedua, ternyata asik banget gitu karena yang tadinya udah jarang main sekarang punya mainan kayak gitu. Apalagi ini kebetulan anaknya cowok nih, alhamdulillah. Gitu, bisa diajak dilempar-lempar dan sebagainya. Udah biasa lah kalau dia udah main-main ekstrim. Gitu. Jadi itu yang gua rasain sih ketika punya anak di umur segini. Kayak gitu. Kalau dari Iris? Kalau perasaanku sempat awal-awal ya, awal-awal banget itu ya ngalamin ini juga sih, cemas. Karena kan dulu aku basicnya psikologi perkembangan ya, jadi antara teori dan kenyataan, duh gimana ya, harusnya aku nggak boleh gini, tapi saat itu juga baru lahiran banget ya, baru lahiran banget. Iya, sempat baby blues ya? Ngalamin baby blues juga, tapi di pikiran aku harusnya aku tuh nggak gini, harusnya aku kayak gini gitu. Jadi idealnya antara teori dan kenyataan tuh sempat kayak yang apa ya, yang sempat menyalahkan diri sendiri, harusnya aku nggak seperti ini gitu. Nah, tapi setelah dukungan dari keluarga, apalagi khususnya suami, ya asik banget gitu punya anak kan. Aku bisa eksplorasi dengan apa yang pernah aku pelajari, akhirnya nerapin ke dia gimana gitu sih. FYI aja nih, emang Afzam tuh kayak jadi bahan eksperimennya kita berdua sih. emang dari segi perkembangan anak secara psikologis gitu, bahkan secara biologis kita otak-atik banget lah kayak gitu. Cocok ya, biologi, psikologis, punya anak. Jadi Kapten Amerika anaknya ini. Percobaan biologis ya? Disuntik ya? Aduh, coba. Berarti iya, kembali lagi kan kalian berarti punya anak di usia muda kan? Yang jadi pertanyaan gue itu adalah yang membuat kalian akhirnya memilih untuk punya anak di usia muda itu apa kan? Karena kan ada anggapan kayak kalau menikah dan punya anak itu kan pilihan. Betul. Kalau udah menikah, lo punya pilihan juga dong untuk punya anak kapan. Betul. Begitu sih, kayak lo bisa memilih untuk tidak langsung punya anak. Kalau tiba-tiba punya anak, ya berarti kan emang punya anak kan susah ya, maksudnya betul. semua orang punya anak. Betul. Tapi lo bisa memilih untuk nggak punya anak dulu nih. Nah, yang membuat kalian nggak memilih untuk nggak punya anak dulu apa sih? Oke, nah ini juga memang perlu diketahui banyak orang ya. Maksudnya kalau mau punya anak itu emang planningnya juga harus cukup bagus karena biaya yang dikeluarin nggak sedikit, bahkan nggak cuma biaya tapi waktu juga dan usaha, energi gitu ya. Nah di sini cuman kenapa kita memutuskan untuk ingin memiliki anak, jadi nggak menunda dulu punya anak, itu karena yang pertama udah ada request. Jadi misalnya mertua gue pengen punya cucu laki-laki, kebetulan alhamdulillah juga lahirnya laki-laki gitu. Nah yang kedua buat gue sendiri itu emang manusia, bahkan sebenarnya seluruh animalia gitu, nggak cuma manusia ya, ketika dia menikah atau kawin itu memang tujuannya untuk reproduksi. Jadi ya gue menjalankan fungsi itu aja sebenarnya awalnya. Nah sebenarnya kenapa juga gue pengen cepet-cepet punya anak. Nah kalau di biologi itu ada yang namanya selfish gene. Jadi kayak kita tuh sebenarnya pengen gen kita sendiri itu secepat mungkin turun atau ada penerusnya. Gitu. Jangan sampai misalnya gue udah berusaha keras hidup di dunia ini, udah belajar, udah jadi misalnya orang kaya, orang pintar, orang sukses dan sebagainya, tapi gue nggak punya keturunan, akhirnya gue nggak punya gen gue untuk dilanjutin kayak gitu. Makanya mumpung gue masih muda, masih punya energi, masih bisa ngusahain banyak hal, itu waktunya gue pengen punya anak. Yang kedua, nah gue juga sebenarnya udah ngerencanain punya anak itu batas rentang tahunnya itu cukup jauh. Makanya kalau misalnya punya anaknya di umur yang agak tua, takutnya nanti rentang ke anak keduanya udah keburu tua kayak gitu. Kita rencananya sekitar 4 sampai 5 tahun ya ke anak kedua kayak gitu. Jadi biar investment kita dari segi waktu, uang, energi dan sebagainya itu buat anak itu full. Karena kalau misalnya rentang usia anak itu terlalu pendek, misalnya apalagi setahun misalnya, itu investmentnya terbatas banget. Kasihan anak yang pertamanya kayak gitu. Jadi emang planning kita biar rentangnya cukup jauh gitu. Kita punya rencana nggak cuma satu anak soalnya. Berarti gue kasihan bang. Kenapa? Gue sama adik gue cuma 2 tahun. Nah, Tapi KB. Iya. Ya terencana sih tiap 2 tahun punya anak. Tapi kan Nanya itu. kalau dari Iris Ya emang idealnya juga dalam psikologi kan 2 tahun ya, Iya.
minimal rentang dari si kakak punya adik itu. Kenapa? Karena perhatian selama 2 tahun itu penuh, karena dia dalam fase oral, mana yang dia harus memenuhi kepuasan di mulutnya, yaitu dengan menyusu ke ibunya. Nah, kenapa harus 2 tahun juga? Agar si anak perkembangannya optimal, karena kan selain dari nutrisinya, perhatiannya juga kan terpenuhi ya dari 2 tahun itu. Dan karena kita memutuskan untuk punya anak, akhirnya di sini kan yang berperan dari 0 sampai 2 tahun bukan full ya, kebanyakannya itu ibu. Nanti di 3 tahun sampai 5 tahun itu kebanyakannya perannya ayah, dan kita udah tahu peran itu, akhirnya kita udah sama-sama setuju untuk mengemban peran itu, ya akhirnya kita punya anak gitu, maksudnya udah bicara mengenai itu gitu. Ya ini pemirsa doain aja ya supaya nggak kejebolin nih berdua lagi, biar rencana kita mateng gitu. Terus udah gini-gini repot gitu. Itu bang, punya anak itu bang. Rencananya kan. Rencananya betul. Harus benar-benar disiapin bang. Ini emang cocok bos, biologi psikologi paham gitu, jadi saling mengerti gitu kan. Ada teori-teorinya juga. Aduh Azam ngomong apa Azam? mulai ikutan. Mulai ikut kamu. Nah kan kalian udah punya anak nih, tadi kan udah ada persiapan dan segala macam. Nah alhamdulillah nih udah lahir. Nah cara kalian nih mendidik dan merawatnya itu seperti apa sih? Ada metode sendiri kah, atau selayaknya orang tua kita zaman dulu, atau kalian punya, berhubung kalian psikologi dan biologi kan, siapa tahu punya metode sendiri gitu. Kan kalau orang tua zaman sekarang kan kayak anaknya lahir nih punya anak nih, udah bahasa sehari-hari ganti, bahasa sekarang kan bahasa Inggris. Anak kecil sekarang kalau ke mall-mall lihat anak kecil lagi bandel, No. begitu. Biar kelihatan orang kaya gitu. Dulu waktu gua ke mall bandel, Diliatin tuh. dari masnya gitu kan. Sekarang kan enggak no. Kalau enggak kan, kalau sekarang ini kan udah punya anak nih, mereka biasanya langsung babysitter, dan nggak mau ada yang nggak langsung ngerawat sendiri gitu kan. Nah kalau kalian berdua seperti apa gitu? Oke. Kalau dari gua sendiri ya, sebenarnya ini berarti audiensnya ada yang parenting gitu ya. Oke, nggak masalah ya. Jadi yang pertama yang perlu diperhatiin buat anak nih dari segi biologis adalah nutrisi. Nah ini nih yang penting. Jadi kenapa juga tadi gue bilang rentang batas anak ke-1 dan kedua juga nggak boleh terlalu dekat, karena berkaitan sama nutrisi. Jadi ketika punya anak banyak dalam rentang yang kecil, biasanya tuh pengeluarannya terlalu tinggi sampai kita nggak bisa ngasih nutrisi yang paling optimal. Nah padahal kalau misalnya nih seseorang anak itu punya gen untuk cerdas misalnya nih, dia nggak akan selalu lahir terus jadi cerdas, tergantung juga sama nutrisi yang dia dapetin gitu. Untuk perkembangan otak, nggak cuma kecerdasan, otot, kesehatan, imunitas, semuanya itu berkaitan juga sama nutrisi. Makanya gue sendiri yang paling gue perhatiin adalah dari segi nutrisinya kayak gitu. Nah gue juga dari Afzam masih kecil banget, masih baru lahir, itu udah pokoknya kita udah setuju kita bakal ngasih ASI full sampai 2 tahun. Jadi nggak mau nyelipin susu formula di situ kayak gitu. Baru tapi emang kan setelah 6 bulan dikasih empasi ya, namanya empasi, makanan pendamping ASI, karena memang udah harus ngunyah dan kebutuhan nutrisinya udah mulai tinggi. Nah di situ juga kita mulai ngasih makanan-makanan yang harus terjamin kebersihannya, nutrisinya dan sebagainya. Dan itu emang nggak bisa didapetin kalau misalnya pengeluaran kita jebol gitu. Jadi emang itu harus pertimbangin banget dari awal kayak gitu. Terus kalau kita sih kalau cara ngasuhnya, kita first rule kita nggak mau anak diasuh sama orang lain. Itu nomor 1 sih. Jadi gue juga di sini ngasih kebebasan ke Eris gitu ya, kalau misalnya nggak kerja juga nggak masalah gitu. Toh emang kewajiban gue buat nyari duit semuanya gitu. Yang penting perkembangan Afzam ini terkontrol semuanya. Karena Eris anak psikologi nih kebetulan konsentrasinya di perkembangan anak. Jadi dia tuh tahu banget umur segini bulan harusnya udah bisa ngapain dan harusnya belum bisa ngapain. Nah, ini juga penting nih. Karena kalau terlalu cepet juga itu nggak bagus. Dan kalau terlalu lambat juga nggak bagus. Kayak misalnya terlambat bicara nih, speech delay, itu juga bahaya. Kayak misalnya TV
kita nih semenjak Afzam lahir kita nggak pernah nyalain TV sama sekali. Jadi udah sekitar setahun kita nggak pernah nonton TV. Karena emang salah satu faktor yang bikin speech delay adalah TV. Terutama kayak film-film yang kartun-kartun yang nggak ngomong. Kayak Sound the Ship gitu-gitu. Akhirnya nggak ada interaksi nih di anak. Dia nggak pengen ngomong, dia nikmatin doang. Akhirnya nggak terpacu. Nah makanya kita dari Afzam sebelum bisa bicara, kita selalu ajak ngobrol. Walaupun gue yang nanya, gue yang jawab juga gitu kan. Kalau sama anak baik kan. Gitu. Iris juga sama. Terutama Iris yang berperan paling aktif ya. Karena gue kan harus kerja keluar gitu. Kalau dari pengasuhan sendiri sih, yang pertama banget pastinya nggak lepas dari terus belajar ya. Nggak, walaupun dulu pernah belajar, tetap harus belajar lagi gitu. Maksudnya tiap mau menerapkan, misalnya kemarin tuh sempat pengen tentang baca nyaring ya, tentang membaca nyaring, manfaat membaca nyaring. Dulu tuh pernah baca gitu, cuman harus dikuatkan lagi kenapa sih gitu. Jadi setiap kita mau mengambil langkah pengasuhan, kita juga harus tahu kenapa kita memilih ini gitu. Nah kalau aku selalu kayak gitu. Buat pengasuhan sendiri yang tadi Afzam nggak pernah dikasih TV, handphone, video call, kita nggak pernah kasih handphone, usahakan gitu, kecuali misalnya sama neneknya gitu kan, kadang nggak enak ya ngelarangnya gitu. Nah video call, buat dia pegang handphone hanya video call gitu, yang mana ada interaksi sama yang ada di handphonenya gitu. Karena yang tadi itu kebanyakan satu interaksi juga menyebabkan speech delay. Selain itu speech delay juga bisa dari ini apa tadi? Makanan ya? Bukan. Yang kita bahasa campur-campur itu. Oh iya. Jadi nggak pakai bahasa yang sama. Nah, iya bahasa. Itu penting jadi juga, betul. akhirnya anak bingung kan. Itu lagi ya. Kita nerapkan apa lagi ya? Ya, yang penting sebenarnya tadi ya. Jadi kitanya sendiri sebagai orang tua itu harus selalu mau belajar. Kayak gitu. Jadi belajar gimana cara mendidik anak. Jangan cuma katanya doang gitu kayak. Apalagi kan ini kita kan bisa dibilang generasi pindahan ya. Maksudnya dari yang orang tua yang kolot gitu, terus kita sekarang tiba-tiba teknologi informasi cukup tinggi. Nah, itu kita jadi dituntut buat cross check terus menerus ketika misalnya orang tua kita ngasih saran ini harusnya anak kayak gini dan sebagainya, kita juga nggak langsung percaya ya, kita cross check lagi. Kayak misalnya pas baru lahiran nggak boleh tidur siang tuh istri, kayak gitu-gitu kan sebetulnya kasihan istrinya sebetulnya kalau nggak istirahat. Ya pokoknya macam-macam lah. Nah itu juga salah satu yang akhirnya kita berani buat tinggal berdua tanpa orang tua gitu. Karena untuk menyelaraskan pengasuhan model dulu dan sekarang itu susah banget gitu. Akhirnya kita memilih buat berdua walaupun repot banget. Betul, gitu betul. Kan, punya nggak bisa anak, dipungkiri juga ya, repot banget betul. repot banget, tapi akhirnya kita harus milih mana yang jadi prioritas dan mana yang enggak gitu kan. Ya setelah kita obrolkan ya akhirnya aku memilih untuk prioritas ke anak, ya kerjaan rumah mungkin kita bisa delegasikan ke yang lain kayak gitu. Terus pokoknya kalau kita pengasuhan anaknya kita selalu lihat ke ini sih, ke yang milestone anaknya. Kita jadi stimulasinya apa betul, gitu. jangan sampai kelebihan kayak apalagi kan stigma masyarakat sekarang misalnya Bisa baca. iya umur 4 tahun harus sudah bisa baca, menghitung, padahal secara psikologis itu belum siap sebetulnya. Baca hitung harusnya bisa pas SD dan sebagainya. Nah kita karena masih muda jadi nggak takut juga sama omongan tetangga dan sebagainya, itu nggak masalah kayak gitu. Itu sih yang penting mas, stimulasi sesuai usianya, jangan sampai terlalu cepat, jangan sampai juga kita nggak stimulasi ya, orang nanti juga dia berkembang sendirinya tapi kan nggak optimal gitu. Iya. Nah di sini Azam sama Bambang bisa lihat mainannya aja itu cuman kotak-kotak bulat-bulat gini doang. Karena yang perlu dipelajari sama dia masih bentuk, warna gitu, belum yang gambar mobil beneran yang ada ban dan sebagainya kayak gitu. Berarti di usia Afzam sekarang itu butuhnya apa Is? Di usia Afzam sekarang itu sebenarnya dia lagi aktif bicara sih sekarang. Iya. Jadi perkembangan bahasa. Jadi ya kalau mau bahas mengenai perkembangan sih sebenarnya ada beberapa aspek kan, di mana ada aspek bahasanya, kognitif, terus sosialnya gitu. Kalau misalnya dari kognitif, Afzam masih di sensori motorik gitu. Jadi dia menangkap informasinya dari apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia rasakan, apa yang dia pegang dengan dia berlari. Nah itu mengembangkan kognitifnya. Makanya
harus dibiarkan gitu. Ketika anak mau nyalin lari berarti itu dia sedang mengeksplorasi lingkungannya, dia akan mendapatkan pengetahuan dari hal itu. Nah misalnya sosialnya Afsan masih yang bisa hanya bermain sendiri, maksudnya Iya, betul. dia belum bisa berbagi. Makanya ketika di luar misalnya sama tetangga, ayo berbagi gitu, usia Afsan belum saatnya itu gitu. Nanti usia itu di usia 3 tahun 4 tahun kayak gitu. Lagi bahasa dia bahasanya mulai aktif, soalnya udah mau ke 18 bulan kan, di rentang 1 sampai 18 bulan itu mulai banyak bahasa yang keluar. Sebelumnya nih gue pernah dengar ada dengar dari mana ya waktu itu ya? Nggak tahu. Denger aja pokoknya. Dengar ya pokoknya. Pokoknya ada yang bilang kalau buat anak Jangan coba-coba. bukan. Aduh. Bukan. Setelah Bukan, pesan-pesan berikut ini. Ada yang pernah bilang sama anak jangan bilang jangan. Betul, Iya. betul, betul. Itu pengasuhan positif ya. Iya. Pengasuhan positif kenapa seperti itu? Karena dengan dengan kita membatasi yang kita anggap bahaya, sebetulnya kita juga membatasi dia belajar. Karena anak perlu eksplorasi itu tadi. Ya. Selain jangan mungkin bisa diganti dengan kata ayo ke sini aja. Dialihkan. Gitu, dialihkan ya. Atau ya kita menjelaskan itu kenapa tidak boleh gitu. Maksudnya lebih baik kita seperti ini, kenapa tidak boleh seperti itu gitu. Yang menarik juga ya sebenarnya yang baru gua tahu nih setelah ngobrol-ngobrol sama Eris gitu ya. Ternyata kayak misalnya bilang jangan ke anak, misalnya jangan sentuh itu karena panas gitu ya. Itu kan emang bahaya. Tapi itu juga nggak baik karena si anak belum tahu panas itu apa gitu. Jadi kita melarang sesuatu yang dia juga nggak tahu apa gitu. Nah makanya sebaiknya kita kasih stimulus yang ringan dulu. Kayak misalnya sesuatu yang hangat. Terus kita kasih tahu kalau itu adalah panas gitu. Jadi nanti kita panasnya bisa dinaikin kayak gitu. Sama juga kayak pedas. Pedas juga jangan main ngomong ini pedas jangan dan sebagainya. Cobain aja dulu sedikit. Jadi, nanti jika dia nggak mau kan gitu kan. Anak kan belum bisa berpikir abstrak ya. Maksudnya itu kan pedas itu seperti apa kan dia belum tahu. Masih dia bisa yang konkretnya itu ya dia mencoba itu bahwa oh pedas itu seperti ini gitu. Nah dari situ kita bisa menarik sesuatu yang bahaya, panas, pedas itu kan menurut kita bahaya buat anak. Nah ke hal yang lebih aman, yaitu caranya dengan sensory play. Ya, muncul lagi tuh. Apalagi itu sensory play. Bahasanya ini. Ya, jadi kan tadi ya, aku bilang kan bahwa Afsan lagi ada di fase sensori motorik ya saat ini. Nah, stimulasi yang lagi pas banget buat dia, namanya stimulasi sensori yang dibentuk dalam permainan, akhirnya bilangnya sensory play. Dia menghadirkan berbagai tekstur, berbagai suhu, berbagai temperatur, terus berbagai warna, berbagai Bentuk. suara, bentuk. Nah itu dikemas dalam permainan yang aman buat anak gitu. Tapi anak juga bisa mengeksplorasi dan akhirnya bisa tahu oh panas itu seperti ini, pedas itu seperti ini, asam ini seperti ini. Gitu. Bingung nggak tuh? Panas mainannya apa dong kalau ngasih contoh? Ya kita hadirkan antara air temperatur biasa, ada es, ada air hangat gitu. Ini kalau kita lihat dari tadi, Alzam ini kan aktif banget ya. Oh iya, boleh. Kayaknya udah masuk usia-usia dia penasaran sama hal-hal yang mungkin dia lihat kan dan dia temuin. Kalau ngomongin masalah tadi, masalah pedas dan panas itu, Alzam ini udah pernah ngerasain gak sih? Wah, pernah. Gimana tuh pedas, gimana panas? Kalau Afzam anaknya cukup ekstrim ya. Jadi kita didiknya ekstrim. Jadi kayak sama aja kayak awas jatuh gitu. Dia belum tahu jatuh itu apa, rasa sakit itu apa. Akhirnya kita juga Jatuhin. ya Kan gitu. kita membebaskan gitu. Jadi nggak terlalu mengekang. Kayak misalnya dia lari-larian keluar, ya kita liatin aja. Yang penting nggak terlalu parah gitu. Tapi ya setidaknya kalau misalnya ada stimulus yang nggak terlalu berbahaya, itu kan jadi pengalaman buat dia juga kayak gitu. Jadi panas, pedas, jatuh, udah semua, bahkan pernah kegunting tangannya. Nah, itu penting. Gitu. Nah, saking nggak maunya bilang
Jangan. betul. Kita nggak mau bilang no, akhirnya ya udah dia mainin Sulit gunting. juga ya nahan buat ngomong itu jangan. Iya. sebetulnya kan kita juga harus mempersiapkan ya, maksudnya kita nggak bilang jangan akhirnya dia jatuh juga kan Bahaya. Kita juga harus mempersiapkannya apa, akhirnya dia dilatih, distimulasi buat area vestibularnya, yang mana itu kalau bisa dilihat ada bola itu juga kita mempersiapkan Afzam buat jatuh agar tidak trauma gitu. Nah, yang seperti itu. Jadi Afzam jatuh nggak apa-apa, tapi dia juga udah dipersiapkan kalau dia jatuh gitu. Ini belajar jatuh tuh harusnya tangannya dulu atau kayak gitu. Iya betul. Kita ngajarin dia buat turun dari ketinggian, Iya. tangannya dulu, kakinya dulu dan sebagainya biar nggak Bener jatuh. tuh. Bisa gitu Penting ya. bang. Soalnya gue waktu kecil itu nggak diajarin kan. Ya Gue udah kalau asal jatuh aja. pasti langsung kepala. Waduh. Apalagi naik sepeda kan ya. Sampai sekarang nih, gue kalau jatuh nggak saran kepala, karena biasa. Dan kalau anak jatuh kitanya jangan yang panik. Iya betul. Anak yang jatuh yang sakit, kita yang panik yang teriak. Iya, Nah, anaknya malah nangis kan, akhirnya dari respon kita anaknya akhirnya trauma. Kitanya juga harus tetap tenang kan, kalau dia jatuh ya udah hela nafas dulu, tenangin diri sendiri, baru ditanya ada yang sakit nggak, kayak gitu kan. Itu susah sih. Makanya nih gue penasaran banget ya. Nanti episode 100 kalian datang lagi dah. kita lihat Afzam udah kayak gimana ya. Semoga ya, semoga sampai 100 ya. Tapi biasanya yang bilang bikin panik tuh malah orang-orang orang-orang lain. Iya, betul, Umpama kan betul. kalian berdua udah jatuh. Jangan. Ya itu kadang kan yang bikin Betul. Gitu Nah, juga sih. yang penting lagi ketika misalnya tadi kejadian nih, ada orang lain yang kaget, dianya kaget, akhirnya nangis. Nah, gue belajar dari Eris itu katanya nggak boleh kita bilang ada jagoan, jangan nangis. Nah, itu justru nggak boleh karena menahan ekspresi dia. Atau menyalahkan. Nah, malah jadi betul menyalahkan apa yang dia rasain gitu kan. Bukan, atau menyalahkan temboknya nakal ya, dipukul. Nah, itu nanti anak akan menyalahkan kesalahannya, dia nggak hati-hati, akhirnya iya karena dianya numpahin air aku akhirnya jatuh kayak gitu kan, misalnya udah Betul, anak TK betul. gitu. Nah, ya jadi kita harus menyadari bahwa kamu sakit ya, lain kali hati-hati ya gitu, mana yang sakit gitu. Betul. Jadi lebih- kalau Eris biasanya nanyain yang mana yang sakit gitu. Enggak. lebih ke itunya ya. Iya, solusi lah gitu, enggak nyalahin. Sulit juga coy, nahan gitu tuh. Nah, kalau kita dengar dari penjelasan mereka barusan kan kayak Tapi bentar, balik dikit. boleh. Nah, penasaran nih. Kan kita lihat lihat di mana-mana itu kan baru denger nih, maksudnya ternyata anak cepet baca atau cepet itu juga ada kurang baiknya ya. Kirain wah, semakin cepet dia mempelajari hal itu semakin bagus. Kirain seperti itu gitu. Nah, sebetulnya kalau itu gua ngerasain juga sih. Karena gua dulu di-push untuk akselerasi dan sebagainya. Itu kan sebetulnya juga artinya mendewasakan anak yang belum usianya sebetulnya kayak gitu. Boleh aku potong? Oh, boleh. Sebetulnya bukan karena cepetnya ya, tapi prosesnya dia mau apa enggak. Oh, jadi dipaksa gitu. Waktu nantinya. dulu ayah merasa di-push gitu. Dipaksa. Itu yang nggak tepat. Tapi kalau anaknya udah di fase kritisnya, kita memfasilitasi itu nggak masalah, karena setiap anak kan unik ya. Maksudnya kita nggak bisa samakan perkembangan. Mungkin ada rentangnya, cuman kita juga nggak bisa samakan semuanya harus seperti itu gitu kan. Nah, prosesnya yang Menarik. memaksa itu yang akhirnya yang nggak bagus gitu. Betul. jangan memaksa bang, berarti bang. Kita lihat fase kritis, maksudnya fase sensitifnya anak. Maksudnya ketika anak udah pengen baca, ya kita harus ini apa misalnya kayak gitu kan, dia nunjuk huruf, ya kita juga harus memberitahu itu, jangan sampai ditahan-tahan juga gitu. Ini ya menarik ya cara mereka merawat dan mendidik anak. Iya sih. Heeh. Karena kan dulu teori yang dipraktekin. Heeh. Benar nggak sih teori yang dipraktekin? Ini baru Iya. benar-benar praktek. Sambil dicari terus teorinya kan. Nggak berhenti juga kan. Nggak berhenti. Ini adalah pembelajaran seumur hidup kayaknya. Iya, harus terus belajar lah. Untuk belajar. Gue ada pertanyaan terakhir nih. Dengan metode mendidik dan merawat anak kalian yang seperti tadi, ada nggak sih tantangannya dari lingkungan sekitar, dari orang tua? Kan cara kalian mendidik Afzam ini kan lumayan berbeda lah ya sama common people, sama orang tua kita dulu ngedidik gimana. Kayak tadi apa sih? Yang tadi Yang jatuh. yang jatuh. Pasti kan kalau orang-orang tua
pada umumnya yang emang turun-temurun itu ajaran dari orang tuanya bakalan panik, terus bakalan apa? Lantainya nakal gitu kan. Sedangkan kan enggak gitu kan. Kira-kira ada ini enggak sih tantangannya? Nah, kebetulan kita tinggal di sini itu di perumahan baru. Jadi banyak emang ibu-ibu di sini juga yang baru punya anak kayak gitu. Jadi emang anak-anak yang seumuran Afzam atau beda sedikit tuh juga banyak. Makanya ini Eris ngerasain banget nih tantangannya nih. Gimana ya? Iya, kayak misalnya kan sering tuh sensory play-nya di depan ya. Kita kan gelar tikar gitu di halaman rumah, terus banyak yang lewat kan. Kita kadang main beras yang pakai warna, terus mie pakai warna, terus ya macam-macam lah kayak jelly kayak gitu-gitu kan buat stimulasinya dia. Terus ibu-ibu lewat, main apaan tuh Afzam katanya gitu. Mainannya kok begituan, itu kan sayang buat dimakan. Mending dimasak jadi nasi kata dimakan kayak gitu. Mubazir bilangnya gitu. Ibu-ibu banget. Ya kan pasti kan ada begitu kan ya kayak Omongan tetangga. kan apalagi kan kalian masih muda kan. Pasti ketika ibu-ibu lain lihat begitu mereka merasa ini hal yang aneh nih. Sebelumnya gue gak pernah ketemu yang kayak begini nih. Ini anak kok gak ngerti apa ya karena masih muda. Nah, gitu. betul. Iya, iya. Mereka juga banyak yang jadinya ingin menggurui kan biasanya. Terus akhirnya kan ya aku bilang iya ini buat main-main gitu kan. Terus mungkin akhirnya kita semakin kenal, aku juga nggak begitu menjelaskan ke orang yang nggak mau tahu ya, maksudnya percuma juga kayaknya kalau misalnya dia udah menolak di awal dengan hal itu, bukan tertarik, kalau itu apaan sih kayak gitu kan tertarik. Kita mungkin bisa menjelaskan yang secara konsep seperti apa gitu. Cuman kalau udah yang kayak nyinyir gitu kan kita juga kadang nggak bisa untuk menjelaskan itu, akhirnya cuman iya ini buat main gitu. Nah kalau seperti itu akhirnya mereka yang apalagi yang udah anaknya udah agak gede bilang ih mendingan kayak gini mainnya kayak gitu kan ya. Aku oh iya kayak gitu, aku terima aja sih, itu juga masukan. So emang aku juga ibu muda yang emang harus banyak belajar juga. Cuman kalau misalnya kita nggak sesuai dengan yang kita baca itu atau dampaknya jelek juga kita nggak pakai itu gitu. Selain mainan itu juga banyak yang ini sih, banyak yang komentar mengenai Afzam udah dikenalkan buku. Iya. Karena kita lihat sini banyak banget bukunya nih Afzam ya. Ya selain dari tetangga, dari orang tua kita juga ya. Maksudnya orang tua aku sih kan dekat rumahnya sering. Jangan terlalu banyak dibacain yang berat-berat, kasihan masih kecil gitu. Kalau tetangga, emang Afzam udah bisa baca kayak gitu-gitu. Tapi untuk pemilihan buku yang buat dibaca sama Afzam itu ada ini nggak sih kriterianya? Iya ada. Kalau misalnya anak segini dulu banget waktu masih kecil itu bukunya hanya warna hitam, putih sama merah. Itu buat menstimulasi. Bahannya juga soft ya? Iya, bahannya juga soft. Terus udah gitu naik ke buku yang ini, buku bantal kayak gini. Jadi buat gigit-gigit anak itu masih bisa, tapi dia tetap dikenalkan buku kayak gitu. Nanti naik lagi ke ini, ke buku yang board book ini. Jadi dia nggak akan mudah sobek gitu. Gambarnya yang besar, tulisannya yang kecil. Jadi kadang-kadang kan orang mikirnya juga buku isinya tulisan, terus cerita dan sebagainya. Padahal buku buat bayi itu ada juga khusus gitu, nggak semuanya buku yang isinya tulisan semua. Bahkan kita di sini bukunya banyaknya ilustrasi gambar-gambar aja. Kayak ini ada buku menunjukin ekspresi. Jadi kalau misalnya malu itu gara-gara apa, terus ekspresinya seperti apa, dan beneran ngikutin Afzamnya gitu. Dia tangannya nutupin mulut dan sebagainya. Awalnya kita nggak ngeh ya, kayak gitu dia ngikutin ini gitu, pas lihat ini dia kayak gitu kan, nutupin muka. Oh malu ya, itu malu ya. Akhirnya kita yang ngeh itu kalau dia lagi malu gitu. Kita Dan validasi aja sih. Uniknya sebenarnya gini juga, awal-awal kita pindah ke rumah ini dan orang-orang mulai lihat mainannya Afzam aneh-aneh gitu, mainan beras, mainan pewarna makanan gitu-gitu. Nah, awalnya kan dijulidin nih. Tapi uniknya anak-anak mereka itu malah ikutan main gitu. Jadi malah kalau pagi-pagi tuh nyamper ya ke sini ya, nyamper Afzam main yuk, padahal udah maksudnya nggak seumuran Afzam gitu dia, udah 3 tahun 4 tahun gitu. Malah pengen dibacain buku dan sebagainya. Artinya kan anak juga sebetulnya seneng, cuman orang tuanya nganggap itu aneh gitu. Kayak gitu. Akhirnya di sini kayak TK banyak banget. Iya. Akhirnya aku harus Bener. Kayak penitipan anak di sini kalau pagi-pagi. harus baca sambil gini dan menenangkan mereka gitu kan. Nah, kayak gitu.
Terus ibu-ibu bilang, udah buka penitipan anak aja sih. Bukan penitipan anak. Tapi Afzan nggak dibacain buku itu kan tuh? Kosmos. Wah, belum. Biologi. Itu bapaknya. Campbell. Berarti dia kayak film yang bayi tuh yang ngikutin gambar di buku. Ada tuh Baby's Day Out. Oh. Gitu kan. Dia juga ngikutin yang ada di buku gambarnya. Jamnya. Terus tantangannya lagi sebenarnya selain dari lingkungan, dari dompet sih. Karena Itu dia. mainan-mainan yang beneran buat anak seumur segitu itu mahal banget aslinya. Ada namanya mainan Montessori namanya. Jadi khusus. Itu metode Metodenya. pembelajaran Montessori itu anak usia dini. Contohnya ini kayak tumpukan balok ini aja nih. Ini kan ukurannya beda-beda terus ditumpuk gitu kan. Iya. Namanya pink tower. Jadi bikin tower. Ini tuh harga aslinya berapa sih? 600. Iya sekitar segitulah. Kita ya belinya KW jadinya. Tapi yang mendekati asli. Yang mendekati asli gitu. Kayak balok-balok gini juga sampai jutaan gitu. Padahal ya orang kalau tetangga lihat apaan sih kayak gini 500.000 gitu. Terus Kayak gitu. Gue juga gitu sih. Sekarang ya? Iya, simple saya maksudnya. anak cowok kok ini, anak cowok kok pink. Iya. Kayak gitu-gitu. Ini kan ada 10 dia. Tapi jangan khawatir, maksudnya bukan berarti emang harus beli yang mahal-mahal gitu. Di sini Eris juga seringnya bahkan bikin mainan sendiri. Tadi kayak beras diwarnain dan sebagainya. Yang penting prinsip dari pengajarannya sama gitu, kayak melatih sensorik. Kita harus tahu juga apa maksudnya ya makanya itu kenapa harus terbaca ya. Itu emang apa sih maksudnya pakai pink tower emang kenapa prinsipnya buat apa dia ngajarin apa gitu kan. Oh dia ngajarin buat berat gitu. Oh berarti nggak boleh yang banyaknya yang jual KW itu yang ini kosong. Jadi cuman gedenya akhirnya kita nggak dapat esensinya bahwa semakin besar semakin berat gitu kan kita nggak dapat. Ini yang full. Jadi anak bisa oh kalau semakin besar tuh semakin berat ya gitu. Yang berat taruhnya di bawah, Yang biar seimbang. Padahal kalau orang aja emang simpel sih maksudnya ya kotak balok biasa kayu gitu kan mikirnya ya. Ternyata Ternyata ada ini Bang, ada fungsinya. ada fungsinya juga ya. ada juga yang ini ya. Ini namanya apa sih lupa? Ada apa ya namanya? Kayak Silinder knob gitu. pokoknya kayak timbangan apa sih yang di pasar ya. Iya. Benar. Cuman ukurannya beda-beda, ada yang tingginya beda-beda gitu-gitulah. Nanti dia nyobain nyocok-nyocokin Dia aja. udah bisa sih kayak ngurut misalnya evaluasi diri misalnya dia masukin ini ke sini. Di sini enggak ada. Ya, enggak gitu kan dia pindahin lagi yang ini gitu. Kadang dia bongkar lagi semua. Dan sebenarnya Eris juga ini sih, kalau bikin mainan itu suka di post di IG gitu. Itu juga sebenarnya biar orang-orang kalau misalnya mau belajar nggak harus beli yang mahal gitu. Itu kok dikasih tahu caranya bikinnya itu gampang, cuma pakai tepung terigu lah atau apa kayak Ya gitu. kita dari Play-Doh. Play-Doh kan aslinya mahal banget. Nah, kenapa dia mahal? Karena dia tuh edible, bukan edible, aman. Aman. Beda sama malam yang di pasar Iya, keracunan itu kalau anaknya dimakan kan. Benar. Makanya mahal. Akhirnya kita bikin sendiri dari tepung kan sama pewarna makanan. Akhirnya kan itu aman sebenarnya kalau ke mood atau apa kayak gitu. Bahkan ada pasir yang bisa dimakan. Kalau misalnya anaknya masih terlalu kecil buat sensory play-nya bisa pakai biskuit dia dihancurin gitu-gitu kan bisa tekstur pasir ya sama. Iya. Oh ternyata lumayan ini juga ya Bang. Lumayan banyak tantangan. Iya. Nggak semudah yang dibayangkan. Iya dong. Namanya juga punya anak gak semudah yang dibayangkan. Apalagi kita punya metode yang berbeda sama orang-orang kan. Pasti ya pasti ada aja inilah kayak apa namanya ya? Julid. Gue lagi cari, gue cari Komen. bahasa, ya komen gitu lah. Gue cari bahasa yang lebih sopan dari julid berarti Bang. Nggak ada. Itu udah sopan itu julid itu. Julid itu di Indonesia udah sopan. Wajar aja sih. Berarti kalau kita simpulin dari awal, dari topik pertama kita tadi soal nikah muda, yang menjadi alasan Azhar dan Eris untuk menikah adalah mereka punya visi yang sama ya. Mereka punya visi yang sama terhadap pernikahan itu kayak gimana. Dan sebenarnya itu sih yang penting Bang ya. Dan parentingnya sih di usia-usia mereka ini kan yang perlu kan banyak tuh lagi apa namanya tren nikah muda kan kadang asal ngikutin orang, oh dia udah nikah, nah gue besok nikah, ternyata
banyak yang perlu disiapin gitu. Nah, sebenarnya itu sih yang agak membuat gua takut untuk nikah secepat mungkin. Ya, gua takut gua nikah karena ikut-ikutan aja. Tuh. Jadi harus butuh persiapan yang matang. Dan metode mendidik anak itu lumayan berbeda sesuai sama perkembangan zaman ya. Kalau kita dengerin dari obrolan Azhar sama Eris yang tadi soal cara mereka mendidik anak, itu kan beda banget kan sama waktu kita kecil didiknya gimana. Jelas beda banget. Dan ternyata emang semakin kesini cara mendidik anak itu ya itulah berubah lah, orang-orang mulai aware lah sama anak itu seharusnya dapatnya apa sih di usia-usia tertentu ya. Oke Azhar dan Eris, terima kasih atas waktunya, terima kasih sudah mengizinkan kita untuk datang ke rumahnya. Kita nggak masalah sih walaupun jauh-jauh nggak masalah sih. itu lumayan dapat ilmu hari ini. Semoga setelah ini Bambang udah siap nikah ya. Amin. Amin. Makasih banyak juga nih dari tim figuran ya. Waduh lupa. Figuran. Soalnya gue bukan figuran di sini. Ya. Siap. Bener. Lupa gue. Begitu. Kira-kira pemeran utamanya. Semoga bermanfaat ya. Apa yang tadi kita bacotin, semoga ada ilmunya dan menginspirasi lah. Ya oke, buat teman-teman semua yang ingin ngasih kita saran, kritik boleh banget, silahkan langsung aja DM ke @kamifiguran, karena saran dan kritik dari teman-teman pendengar semua itu demi kebaikan podcast ini ke depannya. Selain lewat Spotify, podcast kita juga bisa didengerin lewat Anchor atau mungkin ada versi visualnya lewat YouTube, walaupun kita nggak ada video bergerak sih, statis, tapi mungkin kalau lewat YouTube kita bisa hadirin ada ininya sih, ada teksnya ya. Iya. Biar lebih jelas lagi. Kalau ada omong-omong kita yang nggak jelas lewat YouTube, kita bisa baca komen, bisa baca apanya, subtitlenya. Ya. Sekali lagi terima kasih untuk Azhar dan Eris. Terima kasih juga untuk kalian udah dengerin podcast kita hari ini. Sama Afzam juga dong. Oh, sama Afzam. Terima kasih Afzam. Oke, kalau gitu gue Azam dan Bambang pamit. Sampai jumpa di pekan depan di podcast berikutnya. Dah. Dadah.